Pemirsa, malam ini kita akan mengenang bagaimana perjuangan seorang Titiek Puspa. Untuk itu sudah hadir dua orang narasumber bersama saya kali ini dan langsung akan berbagi cerita. Yang pertama, saya akan undang penulis buku Titiek Puspa, A Legendary Diva. Ada Mbak Albertine Endah dan jurnalis musik Medcom.id, Sindo Alvito. Selamat malam teman-teman, silahkan bergabung bersama saya malam ini. Apa kabar? Baik sekali. Mbak Endah, Mas Sindo apa kabar? Baik. Kebetulan ini juga malam yang spesial, kita memang berduka. Tapi di sini kita mengenang sebuah keabadian, karya yang luar biasa melalui Titiek Puspa. Ini Mbak Endah, penulis buku biografi dari Titiek Puspa ya Mbak? Iya. Dan Mas Sindu, itu apa Mas Sindu, boleh diceritain dulu? Ini salah satu dua album vinyl Piringan Hitam dari yang Titiek, dan ini bersejarah juga karena masuk ke dalam salah satu kanonisasi album terbaik di Indonesia. Gitu. Dan itu tanda tangan langsung beliau Iya, ya? ini terakhir waktu aku interview almarhum, Oke. ketemu terus beliau juga membubuhkan pesan di sini. Oke, dan yang menarik juga dari buku Legendary Diva ini nanti akan Mbak Endah juga akan bercerita ya hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat pada umumnya tentang sosok Titiek Puspa yang ternyata lebih luar biasa dibandingkan yang kita ketahui selama ini. Namun sebelum kita akan berbincang dengan dua sosok yang luar biasa ini, pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan saya Jason Sambo yang saat ini sudah berada di rumah duka. Kita akan sapa Jason. Selamat malam Jason. Ya, Selamat malam Jason. Yohana, seperti yang tadi Yohana katakan bahwa memang Indonesia itu bersedih ya, tapi ternyata banyak sekali karya-karya legendaris yang sudah dilahirkan dan mungkin selalu akan kita kenang dari generasi ke generasi, yang justru ini harus membuat kita sebagai masyarakat Indonesia bangga karena kita bangga punya seorang Titiek Puspa. Dan saat ini saya sudah ada di Wisma Puspa Pancoran Timur, Jakarta Selatan, yang memang menjadi rumah persemayaman begitu, rumah duka pada saat jenazah dari Eyang Titiek Puspa dibawa dari Medistra ke Pancoran. Dan saat ini memang sudah sepi nampaknya karena keluarga sendiri yang melakukan tahlilan, hanya keluarga inti, tidak ada tokoh-tokoh yang datang, memang khusus terbatas hanya untuk keluarga. Tapi tadi kami pantau ada mantan Wamen Parekraf Sandiaga Uno yang masih bercengkrama bersama dengan keluarga. Tapi untuk berbicara lagi, mengulas lagi kilas balik soal Titiek Puspa, saat ini di special program kali ini sudah hadir bersama saya anak tercinta, putri kesayangan dari seorang Titiek Puspa, ada Ibu Peti Tunjungsari. Selamat malam Ibu Peti. Selamat malam Mas. Ibu, kami mewakili Metro TV pertama-tama mengucapkan bela sungkawa, kami turut berduka. Semoga keluarga diberikan ketabahan ya Ibu ya, dan Eyang diberikan jalan yang lapang di sana. Amin. Ibu, mungkin kita mau napak tilas balik pada saat Eyang kemarin berpulang begitu Ibu ya. Komunikasi terakhir apa Bu? Atau kata-kata terakhir apa yang disampaikan Eyang waktu itu ke Bu Peti? Memang waktu sebetulnya terakhir itu saya ketemu tanggal 24. Tanggal 24 itu kan ada Musika Berbagi. Musika Berbagi itu event musika yang mengumpulkan anak-anak yatim. Dan ibu saya diundang, dan pada saat itu sebetulnya Ibu Acin yang punya musika itu kaget kok Ibu Titiek mau. Ya memang kan karena kondisinya memang kebetulan mungkin pas enak buat jalan. Nah dia itu bicara di depan anak yatim tuh bisa cekikikan, bisa ketawa. Dan dia bahagia. Dan dia waktu habis acara itu dia diwawancara seperti ini. Dan ketika diwawancara saya melihat dia artikulasinya tuh bagus, nggak ada pelo. Jadi nggak ada kayak gejala-gejala mau stroke atau pecah pembuluh darah, nggak ada. Nah itu ya memang tanggal 24 itu ketika kami sehabis dari acara buka bareng dengan anak yatim, memang dia tiba-tiba ngomong, Mbak, kita naik mobil kan pulang, Mbak, nanti kalau aku meninggal, kalau Mama meninggal, Mama maunya disemayamkannya, dikuburnya di sebelahnya Mama papahnya Mama ya, di Temanggung. Terus aku diam aja. Tapi kasihan ya kamu jauh, katanya gitu. Nah jadi kalau saya itu memang sparring partner ya kalau buat dia, walaupun saya anak dan memang kebetulan saya Titiek Puspa Management, Managing Director Titiek Puspa Management gitu ya. Saya harus sangat memahami kondisi emosinya dia
Tetapi dialog itu harus tetap berjalan. Jadi saya bilang ya coba aja nanti kita bicarakan sama keluarga. Dan memang ternyata dia pernah berbicara dengan adik saya kalau dia mau dikuburkan di kapling yang sudah dibeliin sama adik saya di Tanah Kusir. Iya. Itulah komunikasi terakhir ya. Bahkan dia sudah membayangkan ketika dirinya berpulang pada saat itu dan sudah dikomunikasikan ke Bu Peti ya. Ya dia setahun 2 tahun sebelum ini dia tuh bilang, Mbak, pokoknya Mama kalau udah nggak dikasih tugas sama Tuhan, Mama siap dipanggil Tuhan. Jadi dia bilang bahasa Jawanya monggo dipundhut ya Gusti Allah. Ya. Nah kalau kami orang Jawa dialog yang masuk ke dalam alam semesta atau kehidupan, dialog yang masuk ke dalam sebuah penciptaan yaitu ilahi, itu adalah dialog yang jangan di-ignore. Jadi itu dialog yang harus terus-menerus bicarakan gitu, dalam arti ya itu discussion, it's a discussion, tapi discussion about non duniawi. Itu sudah setahun belakangan ya. Bahkan mungkin 2 tahun belakangan sudah. Tapi kalau saya kan merasa beliau itu kan seniman itu kan the way of imagination-nya itu kan above a normal person. Jadi ya boleh aja, mungkin dia memang punya rasa. Harus kembali ke alam semesta, harus kembali ke settingan alam semesta gitu loh, bukan settingan modern gitu istilahnya. Jadi akhirnya keluarga memaklumi begitu ya. Baik, Ibu berbicara tadi soal bagaimana darah seni itu mengalir, bahkan memaintain karir 7 dekade itu bukan hal mudah bagi seorang Titiek Puspa. Value apa sebenarnya yang bisa dibagikan keluarga ketika melihat sosok dia bisa menjadi ibu, bisa menjadi nenek bagi cucu-cucunya, uyut bagi cicit-cicitnya, tapi juga bisa menjadi kesayangan orang Indonesia karena lewat karya-karyanya. Value apa Bu yang bisa dibagikan? Sebetulnya saya sendiri juga lagi mempelajari, karena isinya gini, saya umur 65 tahun, sepanjang umur saya belajar istilahnya ikro, membaca ibu saya. Membaca itu artinya budi pekertinya, perilakunya, panutannya. Saya membaca, saya mempelajari. Ya tapi memang per 10 April kemarin buku itu ditutup sama Sang Ilahi. Tapi saya nggak harus berhenti, karena saya harus membuka-buka kembali lembaran-lembaran selama saya bersama dia. Tapi garis besarnya kalau saya lihat, dia itu bersyukur sekali diberikan talenta oleh Sang Maha Pemberi, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Penentu. Dia berterima kasih kembali dan dia merasa harus mengembalikannya kepada sesama manusia. Jadi yang ada di pikirannya dia adalah give and give, bukan take and give. Give and give and give and give. Gak mengharap menerima malah ya. Itu pakai kalkulator kita rugi bandar. Ya kan? Tapi dia hitungannya bukan kalkulator, masalahnya hitungan kalkulatornya dia non duniawi. Ngerti nggak? Mungkin milenial nggak terlalu masuk ya dalam format itu ya, karena itu sangat non duniawi. Memberi terus begitu ya. Memberi. Dan memberi yang terbaik sampai bahkan 7 dekade memberi terbaik untuk dunia seni Indonesia. Tapi Ibu bicara soal memberi, saya jadi teringat satu momen penting dalam hidup seorang Titiek Puspa. Dia tidak hanya memberikan karya, buah pemikirannya lewat karya, tapi bahkan dia memberikan rasa kasih sayangnya yang saya ingat sekali kepada salah satu artis, Inul Daratista. Kita tahu back ke tahun-tahun di mana Inul Daratista waktu itu sempat ada kontroversi. Titiek Puspa lah menjadi garda terdepan di situ, Bu. Ya, itu bisa diceritakan lagi, Bu. Apa sebenarnya yang membuat Titiek Puspa saat itu saya harus maju, saya harus membela sosok Inul Daratista waktu itu, Bu? Nah, ini yang hal tersulit yang saya pelajari, yang saya pahami bahkan ya. Tapi karena saya ini kalau di dalam Jawa itu istilahnya saya nggak boleh terlalu frontal untuk mengkoreksi dia. Jadi saya agak diem, saya pahami.
Nah kemudian kemarin tuh saya ketemu Inul, saya bilang, Inul, ibu saya itu membela kamu lebih dari dia membela anak-anaknya loh. Tapi jangan difahami bahwasanya saya ngiri. Narasi itu buat saya bilang bahwasanya itu menjadi panutan bagi saya dan anak-anak saya karena dia itu istilahnya memberikan perhatiannya, kasih sayangnya, bahkan effortnya itu luar biasa. Ya saya nggak boleh ceritakan sampai detail ya, akan tetapi memang pengorbanannya dia itu buat Inul itu luar biasa. Bahkan waktu kita pernah mau show, saya nganterin ibu saya show di Monas, mobil kita digebuk-gebuk sama orang-orang yang merasa nggak suka sama Inul. Seserem itu. Tapi saya bilang sama Inul, tapi Nul, terima kasih ya, kamu sudah masuk di dalam cerita kehidupan ibu saya. Karena kamu memberikan warna kepada ibu saya, di mana kami, anak turunannya, melihat bagaimana ibu saya itu memanusiakan manusia. Dan itu bukan hanya wacana, itu sudah masuk ke praktikal. Itu berdarah-darah loh dia. Berdarah-darah. Indonesia melihat waktu itu bagaimana seorang Titiek Puspa berjuang dan memanusiakan manusia tadi. Yang kita bisa ambil value-nya adalah tidak hanya dedikasinya yang luar biasa untuk dunia seni, untuk dunia musik, dunia seni peran juga, tapi bagaimana dia memanusiakan. Tidak ada gap senior junior. Kita bisa lihat tadi banyak sekali yang tokoh-tokoh besar, seniman, politisi yang juga bahkan mengantar dia sampai ke perkuburan peristirahatan terakhirnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Yohana, pemirsa, dan orang-orang yang begitu mencintai. Kita doakan Eyang Titiek Puspa, Eyang kita bersama benar-benar mendapatkan jalan yang lapang. Walaupun raganya sudah tidak lagi bersama kita, tapi apa yang diwariskan selalu ada di hati kita. Sekali lagi terima kasih Bu Peti Tunjung Sari, putri tercinta dari Titiek Puspa, telah berbagi sedikit bersama kami. Terima kasih Metro udah sayang sama Eyang Titiek Puspa. Terima kasih. Sama-sama kami juga sayang sama Eyang Titiek Puspa. Sekali lagi kami turut berduka, Ibu. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Dan pemirsa, kami kembalikan lagi ke Yohana. Semoga banyak lagi value-value yang bisa kita sharing bersama malam ini di studio. Dan orang Indonesia harus tahu betapa kita bangga punya seorang Titiek Puspa. Silakan Yohana. Ya Jason, terima kasih. Salam hangat dari kami semua yang ada di studio pada malam hari ini untuk keluarga Eyang Titiek Puspa. Terima kasih Jason. Dan pemirsa, selain tadi ada pihak keluarga yang berbagi cerita dan menjadi saksi sejarah perjalanan hidup Eyang Titiek, sesaat lagi saya juga akan bagikan cerita menarik dari dua narasumber yang sudah ada di studio yang juga merupakan saksi pencatat perjalanan karir dan juga hidup Titiek Puspa. Ada Mas Sindu Alvito dan juga Mbak Albertine Indah yang nanti akan berbagi buat kita. Namun seusai jeda, tetaplah bersama kami.